Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Salah ya. Bercanda. Biar nggak sepaneng ya. Oke. Oh alah. Kalian dengar suara apa? Kita belajar kali ini ditemani sama suara ayam, burung, mungkin nanti suara kambing juga ada. Tidak apa-apa ya. Oke, kita enjoy saja belajarnya, kita lanjutkan. Materi pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Yang pertama kita bahas adalah standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Nah kan, suara kambing. Tidak apa-apa ya. Nah, perlu kalian ketahui istilah-istilah pentingnya yang berkaitan dengan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Yang pertama adalah rumah sakit itu sendiri. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Bedanya dengan puskesmas, kalau di puskesmas pelayanannya tidak semua puskesmas itu ada rawat inapnya. Rawat jalannya pasti ada, gawat darurat ada, tapi tidak 24 jam, jadi beda sama rumah sakit. Ya, itu untuk yang pertama istilah pentingnya. Kemudian istilah penting yang kedua adalah standar pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Jadi ada standarnya bagaimana seorang tenaga kefarmasian itu memberikan pelayanan kepada pasien. Kemudian pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Jadi pelayanan kefarmasian itu langsung bertanggung jawab kepada pasien yang tentunya dilakukan oleh tenaga kefarmasian. Selanjutnya, istilah yang keempat adalah sediaan farmasi. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Jadi sediaan farmasi itu tidak melulu tentang obat, tapi juga ada bahan obat. Ada obat tradisionalnya dan juga kosmetika. Kosmetika itu juga termasuk sediaan farmasi. Aduh, ayamnya. Beneran pengen ikut belajar itu ya ayamnya. Selanjutnya, istilah yang kelima adalah alat kesehatan. Alat kesehatan ini adalah instrumen, aparatus, mesin, dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan perbaikan fungsi tubuh. Untuk contoh alat kesehatan itu ada stetoskop, kemudian ada alat suntik, termometer, tensimeter. Untuk tensimeter ini ada yang manual dan ada yang digital. Kemudian ada kursi roda, ada krek, kemudian ada infuset. Dan masih banyak contoh alat kesehatan yang lainnya. Kalian nanti bisa cari sendiri apa fungsinya, kemudian gambarnya seperti apa. Untuk tugasnya mungkin itu, tapi bukan sekarang. Untuk sekarang kita pelajari dulu. Entah nanti ada tugas, kita lihat saja nanti, oke? Istilah yang keenam, ada bahan medis habis pakai. Biarin ya, ada suara-suara kambing, ayam, burung, dan lain sebagainya. Kita belajar aja, oke? Istilah yang keenam, ada bahan medis habis pakai. Bahan medis habis pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai atau single use, yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ini contohnya ada sarung tangan medis, kemudian masker, ada speed, selang oksigen, ada apalagi ya, tisu, alkohol, kapas, kasa, dan lain sebagainya. Ya. Jadi bahan medis habis pakai ini termasuk alat kesehatan, tapi yang sekali. Sekarang
Definisi pelayanan kefarmasian rumah sakit. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Astagfirullahaladzim, tukang sayur, ayam. Biarinlah ya. Definisi pelayanan kefarmasian rumah sakit. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Nah, di dalam pelayanan kefarmasian rumah sakit juga ada pelayanan farmasi klinik. Ini ada resep, bagaimana cara menulis resep, nanti selebihnya ada di pelayanan farmasi klinik. Ya. Oke, lanjut saja, biarkan suara-suara itu. Nah, tujuan dari pengaturan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit ada 3. Yang pertama adalah meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian. Yang ketiga adalah melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Nah, ini yang penting, jadi melindungi pasien dan masyarakat. Orang sakit atau pasien ingin berobat itu ingin sembuh, bukan ingin tambah sakit. Jadi obatnya memang harus diperhatikan. Oke. Nah, untuk ruang lingkup standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi 2 kegiatan. Ya, yang pertama, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Ini termasuk kegiatan manajerial. Bagaimana pengelolaannya nanti, apa saja isi, mempelajari apa saja atau ada apa saja di pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang ada di rumah sakit. Jadi memang harus diperhatikan yang namanya manajerial itu ada mutu, ada dari segi biaya juga. Jadi yang namanya pelayanan kesehatan di rumah sakit atau rumah sakit didirikan itu juga ingin punya keuntungan. Ya, jadi nanti obat-obatnya, pemilihannya, perencanaannya bagaimana, apakah obatnya itu tinggal beli saja, apakah tidak ada perencanaan yang dilakukan supaya obat itu berfungsi secara maksimal. Maksudnya gini, kalau misalnya kita beli sesuatu atau beli obat, tentunya kan kita manfaatkan, kita gunakan, bukan kita diamkan terus sudah. Jadi sama hanya dengan obat, kalau misalnya obat itu hanya beli tanpa kita tahu untuk apa atau pasien perlu atau tidak, nanti obatnya tentu numpuk ya. Jadi itu perlu dipelajari bagaimana pola penyakit yang ada di masyarakat, bagaimana konsumsi masyarakat, karena macam-macam obat itu banyak. Jadi misalnya sakit gigi itu kadang orang fanatik pengen pengen obat A misalnya, ya, yang sering digunakan oleh masyarakat. Padahal ada obat B, C, D, dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu dipelajari dalam hal perencanaan obat atau sediaan farmasi. Itu nanti ada di pengelolaan atau kegiatan manajerial. Nah, selanjutnya kegiatan yang kedua adalah pelayanan farmasi klinik. Nanti itu berhubungan dengan resep. Nanti kita pelajari di materi selanjutnya. Kedua kegiatan ini, baik itu pengelolaan maupun pelayanan farmasi kliniknya, itu memerlukan 3 hal. Yang pertama adalah sumber daya manusianya. Ya, sebuah rumah sakit meng-hire karyawannya tentu dengan proses, tidak serta-merta kemudian pelamar diterima itu enggak. Jadi perlu penyaringan dulu, ya, sumber daya manusianya mampu atau tidak, ya, kompeten atau tidak, sesuai atau tidak dengan bagian yang dibutuhkan atau posisi yang dibutuhkan di rumah sakit. Kemudian sarananya dan juga peralatannya. Ada 3 hal. Yang pertama adalah sumber daya manusianya, dia kompeten atau tidak. Kemudian sarananya,
peralatan juga sama mempengaruhi dari segi pengelolaan dan pelayanan farmasi. Nah, saya rasa untuk pengantarnya itu dulu. Nanti kita sambung lagi untuk materinya di pertemuan selanjutnya. Pertemuan kali ini saya cukupkan dulu ya. Maaf kalau ada suara-suara yang ikut nimbrung. Nah, tuh ada suara jago burung, ada tukang sayur, ada kambing rame di sini. Oke, saya rasa itu dulu, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.